Okay, come on everybody, you know, yes, in the Gio ada Kania. Gak usah dipaksa. Tiba-tiba. Gak usah dipaksa. 3 opini terhadap 3 berita di dalam satu meja. Selamat datang di Ruang 28. Halo Noiser, Kania Mania dan para Noise. Bagus. Balik lagi di Ruang 28. Kali ini kita topiknya seru banget ya, tapi sebelum masuk ke sana gue akan kenalin diri dulu. Gue di sini sebagai ketua sidang karena gue yang mulai ya. Di sini ada Kania Cita dan sudah bersama dengan gue panelis pertama. Sebentar ya, kita ini harus perkenalkan. Kita udah 100 lebih episode dong. Masa Iya kan, siapa tahu ada yang baru dengerin kita sekarang. Dimarahin loh sama Derry kasih solusi kalau gini loh. di poster ya, Sebagai ahli branding. sebelum dia mau masuk ya, dia mau masuk dengerin kita sekarang ya, Ada pertama posternya. kali sudah ada poster dan ada nama. Ngapain lagi kita tidak efektif. Time speed, come on. Jadi nggak usah dikenalin. Ngapain? Ya udah. Gue bersama Mamat Al-Kathiri dan Nah, Gilang gue sekarang. bagus, lebih Yes. efektif kan? Ya. Nanti lu tebak sendiri yang mana orangnya kalau belum tahu. Ya, yang beliau ini juga nih. Iya. Iya. Oke, ada Indah Ji. Yoi. Oh itu bacanya Indah Ji. Indah J. Aku Indah nggak J. aku nggak pikir awalnya karena aku bahasa pengantarnya Inggris ya. Iya. Jadi aku sebut nama aku Indah J. Indah J. Tapi kalau orang Indonesia ngomong Indah Gay. Indah And it Gay. sounds like Indah Gay. Gay. Oh iya juga ya. Oh iya, Indah iya, Ji. iya. Indah J. Indah Gay. Jadinya Indah Ji. G Lu kedengerannya. lidah lu kagak internasional, bro. Gay-nya. Berarti dia Indah G, gue Gilang I. I-nya indah. Kenapa gitu? Balik aja. Ya gabungan kalian GI ya. Iya. Tapi Gila, emang dari awal Indah. itu ya Indah G, Indah Indah J. G. Ya, J-nya Gunawan guys. Kenapa nggak Indah Gunawan aja sih? Karena Indah J lebih gangster. Lebih gangster. Indah G. That's Indah J fit Lil Gangsta. Matthew. That's my street name. Yes, Indah. yes. Oke, Indah. oke. Indah Oke. G right here. Yes. Right here bro, Indah Oke. G. Yes. Okay, come on everybody, you know, yes, in the Gio ada Kania. Gak usah dipaksa. Tiba-tiba. Gak usah dipaksa. Tiba-tiba rep. Iya. Tiba-tiba. Tapi kenapa lu lewat mulu ya diomongin orang di timeline Twitter saya ya? Oh, itu pertanyaan yang sangat bagus. Kenapa Anda? Apa Anda bikin apa sih di sini? Kenapa? Iya, maksudnya bikin apa sampai keramaian membicarakan Anda semua? Kalau aku quote apa yang orang-orang bilang di Twitter, mereka bilang, what is it? Pemecah belah. Pemecah belah. Pemecah belah. Karena apa dibilang pemecah belah? Aku dipanggilnya itu, aku juga nggak tahu sebenarnya. Tone deaf, udah pernah dibilang tone deaf belum? Oh, sering sekali. Bagus. Ya. Artinya apa, Mas? Tone deaf tuh kan deaf itu kan tuli ya? Iya. Iya. Ya, Oh ya, Tone. tone. Tone, ya tone aja. warna. Tone apa? Not that type of tone. Iya, apa ya? TOWN. Enggak, TONE. TONE. TOWN kan? Tone deaf. Tone warna ini, iya Iya. gitu-gitu kan? Tone deaf tuh Bukan kayak warna. apa ya? Tone deaf itu- Gimana penjelasannya? Gak peduli. Gimana ya? Kemakan ya? Enggak ngeh dengan emosi, Oh. temperatur, suasana yang sedang ada di Oh, sekitar. Iya. Ya itulah ya Itu. pengertian tone deaf. Dari Gilang dulu. Dari saya? Heeh. Oke, ini kan karena yang rame-rame seliweran ya, soal katanya kan pernah bahas soal legalisasi prostitusi dan legalisasi judi. Oke. Oke. Iya, iya. Jadi soal itulah legalisasi prostitusi di Indonesia ini. Kurang lebihnya soal itu saya. Iya. Mm-mm. Oke, selanjutnya untuk bagiannya Kania nanti akan ngobrol lebih jauh tentang bagian legalisasi prostitusinya ini. Oke. Wow. Ya itu Dan- yang terutama mungkin konten yang masuk di Twitter banget ya waktu itu kayaknya Iya. potongan videonya. Mm-mm. Iya. Dan itu yang ramai di quote tweet juga sama semua Netizen. ya, Netizen. sama masyarakat Tuh, ya. elunya sendiri sebenarnya main Twitter nggak? Nggak. Ada. Aku ada akun di Twitter. Aku kadang-kadang iseng-iseng main dan aku menghilang karena aku pada saat iseng-iseng malah terjadi kontroversi seperti yang prostitusi ini. Jadi lebih dan baik. aku menghilang saja. Anda suka bikin keributan terus Anda pergi begitu saja ya? Yup. Wow. Tidak bertanggung jawab saya. Ya, benar. Apa yang kalian katakan itu benar. Ya. Ah, udah ribut nih, cabut ah. Gitu aja. Gitu, enak banget ya. Iya. Iya. Orang marah nih. Bego amat. Ya. Ya kalau kakaknya tadi prostitusi sudah pasti saya akan bahas lebih jauh soal legalisasi judi Iya. Iya. di Indonesia. Ya. Karena kita belum legal ya. Belum legal tapi udah banyak yang main.
udah banyak. Selalu banyak. Kalau udah tuh kayak baru akhir-akhir ini banyak. Dari dulu banyak. Dari dulu ada judi togel, ada judi macam-macam kan. Tapi sekarang makin banyak tidak? Makin Iya, banyak. makin banyak. Kemarin Makin ada banyak. laporan sekitar berapa triliun tuh duit perputaran duit. Oh iya, pada perputaran judi duitnya. aja. Judi Iya. online ya. Dalam setahun Itu ya. judi online ya. Judi online. Ratusan triliun bukannya? Iya banyak Iya. lah pokoknya. Iya. Iya, banyak sekali. Nah, Dan angka rugi negara itu mungkin kalau nggak salah 32 triliun. Mungkin coba orang fact check tapi ada angkanya. Iya benar. kok bisa negara rugi? Merugikan masyarakat kalau Iya nggak salah. maksudnya Oh, iya. harusnya. Karena konsumsinya Iya ke situ. konsumsinya jadinya ke Iya, iya. judi. Dan itu nggak menghasilkan apa-apa. Iya, orang Iya. habiskan ke situ, harusnya dia bisa beli apa buat Bisa perputaran ekonomi. pertukaran ya? ekonomi. Iya. Iya. Gitu ya. Oke. Tuh 327 triliun. Oke. 300. Sepanjang 2023. Iya, 2023 banyak saja. banget. Iya. Gile buat apa ya uang sebanyak itu ya? Buat judi kan jelas-jelas itu duit judi. Iya maksudnya kan masuk ke bandar nih. Iya. Masuk bandar itu buat apa gitu loh. Ya dia judi lagi. Wow, banyak Bandar banget. judi loh. juga ya. Iya. Wow, iya. Nggak, bandar bikin judi lagi maksudnya. Untuk diputar Bikin lagi. platform lagi, iya. Bikin platform lagi. Kan platformnya gitu, katanya diblokir 1 tumbuh 1000, diblokir 1 Susah, tumbuh makanya 1000, susah katanya gitu. katanya. Iya. Katanya terus-terusan bertumbuh platformnya iya. ini. Bagus ya sebenarnya secara growth. Oke, Secara growth sebenarnya bahkan secara pertumbuhan. secara pertumbuhan grafiknya Gila, naik. bukan 10x lagi, 1000x. Iya, grafiknya naik loh secara ini. Iya, iya, iya. Iya. Nah, kalau dari saya itu ya, Iya. legalisasi judi. Judinya sempat ramai juga dilewat di saya juga sih kan bahas soal legalisasi prostitusi dan judi ya. Sebenarnya kayaknya di Indonesia tuh kan nggak pernah secara resmi dibilang prostitusi itu legal ya. Emang nggak legal kayaknya ya. Waktu zamannya ini di Jakarta tuh pernah nggak sih di zamannya Judi. Ali? Oh enggak ya, Judi doang ya. iya. berarti. Judi pernah dilegalin. Tapi Gubernur kalau Ali. kalau prostitusi kayaknya nggak pernah secara resmi legal. Cuma semua orang tahu ada tempat-tempatnya gitu ya. Kayak di Doli dulu kan, Gang Iya, Doli, iya. Surabaya, Sarkem. Sarkem Jogja. Masih ada Sarkem? Iya masih ada ya. Udah, Doli sempat dibubarin. udah. Udah nggak ada ya. Bukan sempat lagi, udah nggak ada. Iya, maksudnya nggak legal sih itu sebenarnya. Cuma orang tahu lah, sama-sama tahu di kota ini ada di situ, di kota ini ada di situ. Yang aku tahu Hah? dulu di Jakarta pernah legal. Legal, beneran Ya. legal. Fact check, Oke. ya kan? Nggak tahu Bang kita Taunya judi. Kalau Kalau kami taunya judi sih pernah legal. Oh, aku Aku taunya juga di kayaknya. Jakarta. Iya, di Jakarta. Prostitusi pernah legal. Oke. Ya, tapi aku lupa kenapa alasannya, mungkin karena banyak orang tidak, kalau nggak salah yang aku dikasih tahu, dan karena topik ini viral di Twitter dan aku juga dapat banyak informasi di situ, ternyata dulu di Jakarta itu pernah legal, tapi mungkin karena banyak backlash dari rakyat dan Iya, mereka iya, stop. Tapi kayaknya Jakarta pernah. Iya. Mhm. Soalnya dulu pembubaran Doli itu kan menjadi kontroversi juga karena jadinya memang dibubarin si pusat Dolinya, tapi mereka tetap ada, tapi malah menyebar. Ya, Yang bikin orang jadi ini malah jadi makin parah, jadi nyebar dan nggak tahu di mana, nggak di tahu berita sih di siapa. Detik dibilang ya, sorry yang tadi Ya. verifikasi yang legalisasi itu di Detik.com sih ada sih nih beritanya. Mm-mm. Pada masa kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin sekitar tahun 1970, Jakarta pernah memiliki lokalisasi yang resmi. sih. Iya, termasuk Yakni- judi kan pas zaman Pak Ali Sadikin. Keramat Tunggak di Jakarta Utara. Jakarta Utara. Ali Sadikin Ya. tidak mengizinkan ada lokalisasi lain di luar itu. Ya. Ya karena kan kalau resmi kan bisa dijaga Kontrol. kesehatannya, Ya. terus yang datang ya udah di situ-situ aja, nggak gampang dilacaknya lah. Dulu emang awalnya pas konten itu rame atau apa bahas tuh, emang apa nih yang Indah ketahui waktu itu soal prostitusi atau judi di negara Indonesia. ini gitu? Heeh. Kalau secara hukum ya, kalau secara hukum kan yang pertama mungkin bagus untuk kita disclaim dulu, legalisasi sama Decriminalization. Bukan. Say it in Indo. Decriminalization. Dekriminalisasi. 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 Yes. Ya, legalisasi dan dekriminalisasi itu dua hal yang berbeda. Apapun yang dilegalisasi otomatis tidak dikriminalisasi, Ya, tapi tidak semua hal yang didekriminalisasi itu legal. Kalau dari segi legal di Indonesia kan tidak legal. Kalau dekriminalisasi, setahu aku, tolong benarkan kalau informasi ini salah, tapi pada saat aku melakukan penelitian di Google, sangat black and white.
karena tergantung bisa masuk ke undang-undang TPPO atau bisa masuk ke undang-undang pornografika, dan itu tergantung pada konteksnya. Dan juga kan sebenarnya, dan kalian kayaknya anak hukum semua. I know, well, you're Political science. Dia hubungan internasional. Oh, okay. What about you? Dokter gigi. Okay, I was gonna say rapper. I'm kidding. Yeah, he fits. Yeah. He fits. I know. You fit the look. But tapi setaunya aku, kalau pada mungkin di undang-undangnya apa yang tercatat di bukunya itu mungkin tidak secara eksplisit mengkriminalisasikan itu, tapi penerapan hukum itu kan tidak semuanya rata ya. Jadi yang diimplementasikannya itu beda. Jadi maksudnya itu apapun yang ditulis di buku, dan sebenarnya aku juga nggak tahu itu apa, tapi yang terjadi di dunia nyata itu tidak selalu sinkron. Iya, sinkron. Sama, ya. Jadi aku taunya itu juga, dan juga yang pasti stigma sosialnya juga masih sangat berat ya. Jadi terlepas dari hukum juga, kalau bukan legal punishment ya juga ada social retributionnya juga kan, yang karena stigmanya itu. Dan banyak orang, waktu aku bikin video itu, yang aku bahas itu, sebenarnya yang tidak kalah penting diingatkan itu bahwa banyak orang-orang yang masuk ke sex work itu korban perdagangan manusia. Iya, dijebak. Korban perdagangan manusia atau korban pornografi secara umum, karena pornografi itu sebenarnya tergantung konteksnya itu bisa sebuah kekerasan seksual apalagi terhadap wanita dan anak-anak. Dan tapi di Indonesia tak kenapa orang di sini susah banget mengerti konsep korban dan selalu menyalahkan korban, dan itu juga bagian dari percakapan itu. Iya, seringnya dibilang emang merekanya aja yang mau kerja kayak gitu, ya kan? Easy money lah, kayak gitu-gitu. Kalau di sini seringnya tuh dibilangnya tuh dibohonginnya kerja di kafe, iya nggak? Oh ya? Iya, dari kampung nih diajak, ayo ke kota kerja di kafe gitu. Misalnya KTP-nya ditahan atau apa, ternyata di trafficking itulah tadi. Iya, jadinya memang korban sebenarnya sih. Iya, itu juga. Ya mungkin ada yang atau mau ke daerah-daerah yang jauh ya, misalnya kayak di sana jadi waiters atau apa gitu, misalnya di sebuah tempat minum-minum lah, bar lah taruhlah gitu. Jadi waiters gitu, ternyata pada akhirnya bar itu bukan hanya ada minum-minum gitu, ada prostitusinya juga ternyata kan. Banyak sekali kalau daerah-daerah kecil ya. Iya. Dalam kasus artis pun kan ada ya yang videonya sebenarnya disebarkan bukan seizin dan dia. mereka masuk persidangan. Malah dianya yang dipidana kan gitu. Karena dia yang ada di dalam video itu. Padahal benar. Dia video lah, dia nggak mau nyebarin, justru itu ini video pribadi dia. Tapi putusannya bukan karena dia yang ada di dalam video itu, putusannya adalah kelalaian dia menyebabkan video itu tersebar. Jadi dia pun ikut menyebar gitu. Jadi masuk dalam sama ini. Tapi yang ceweknya kan enggak sama waktu itu kan. membuat Mat. Katanya membuat juga. Dia membuat terus membuat tuh kena pidana juga. Jadi kalau misalnya dia membuat juga kita membuat video pribadi, itu masa bisa kena pidana? Itu kan sebenarnya padahal juga nggak kita upload, nggak kita apa-apain. Absurd. Absurd. Membuat kalau juga. melukis kita melukis kena senja. Kan? Kalau misalnya orang lagi melukis hasil lukisannya pornografi, kena juga. Kan membuat tapi kan materi nggak gua pamerin. Nah itu dia, misal nih bilang nggak pamerin, tiba-tiba ada orang ngehack, misalnya ngehack handphonenya Gilang atau apa, terus sebarin, akhirnya kena dua-duanya nih, membuat dan menyebar. Jadi yang membuatnya kena, padahal dia membuat doang, itu nggak perlu diketahui orang sebenarnya kan. Nah tapi pidananya tuh gitu, pidananya tuh membuatnya itu terpisah gitu loh. Iya, jadi itu pasal sendiri. Jadi kayak kalau kita membuat materi pornografi untuk konsumsi pribadi itu juga nggak bisa. Itu kan sebenarnya ekstrim ya kalau menurut gue ya, maksudnya ya gue ngerti kalau misalnya kita mau mengatur, karena kan gini, bagaimanapun juga namanya internet sulit ya untuk mengatur umur berapa yang mengakses gitu kan, segala macam. Jadi kayak concernnya adalah gimana kalau anak-anak kecil di bawah umur segala macam terpapar materi pornografi yang mungkin juga apalagi nggak sehat misalnya, maksudnya bukan relasi seksual yang sehat lah gitu sebenarnya. Jadi nggak bisa, nggak sangat-sangat nggak aman untuk anak apalagi ataupun remaja misalnya dan lain sebagainya. Nah kan concernnya misalnya seperti itu ya kalau untuk penyebaran. Nah tapi kalau untuk pembuatan yang di konsumsi pribadi itu kan sebenarnya nggak masuk harusnya dengan concern itu kan. Iya gitu sih sebenarnya. Iya, nah itu yang jadi problem ketika revenge porn. Ya of course korbannya jadi kena lah pidana pembuatan dong, karena kan dia ikut buat. Jadi kayak misalnya ada orang pacaran, mereka secara bareng-bareng bikin video,
tadinya buat konsumsi pribadi, kemudian putus yang nggak terima putusnya ini make video itu untuk blackmail gitu atau untuk balas dendam aja. Kalau misalnya udah ya udah lu nggak mau balikan sama gue, oke, berarti gue sebar ini gitu. And then disebarin, dan ketika itu disebar, yang dipidana tuh dianya juga gitu, yang menjadi korban revenge porn ini gitu. Pelik ya, susah juga ya. Dan itu kan kalau kita ngomongin revenge pornography ya, kalau mau balik lagi ngomongin ke prostitusi PSK, kan yang aku pernah lihat terjadi itu PSK-nya itu kan sebenarnya ya mereka mau cari bantuan ya, tapi mereka malah dituduh mereka itu juga mereka willing participant, jadi kan mereka juga kena. Iya. Susah mungkin membuktikannya kalau ini emang PSK mau melaporkan mucikarinya pun susah. Karena dia juga yang kena. Dan aparat penegak hukum dan susahnya juga karena balik lagi aparat penegak hukum ya, mereka manusia mempunyai bias tersendiri yang itu juga mempengaruhi mempengaruhi apakah korban akan dapat pengadilan apa tidak. Iya, benar. Ya itu sih benar sih. Sulitnya di situ ya. Nah terus sekarang juga yang menariknya kan mulai ada, ya menarik dalam artian ini another apa ya, jadi topik diskursus baru lagi ya. Jadi kan tadi kalau misalnya kita ngomongin pornografi yang kayak maksudnya benar-benar emang industri porn, kemudian tadi prostitusi itu mungkin udah clear cut lah gitu. Nah tapi gimana dengan platform fan platform lah kayak OnlyFans, Traktir, yang dimana orang secara individual bisa membuat ininya sendiri kontennya itu sendiri. Setahu Dan aku itu di Indonesia itu gak legal, nggak boleh juga. Iya karena masuk pornografi. Kalau dalam secara aturannya iya, cuman yang mau ditanya adalah kalau menurut buat Indah, dalam pandangan Indah ini masuk hal yang sama dalam konteks bahwa negara intinya tidak boleh mengatur apa yang individu lakukan. Gue mau jual foto-foto gue seksi, kenapa emang? Iya, kalau ngomongin dari sisi kalau kita lihat dari perspektif otonomitas tubuh. Ya iya, secara hukum aku mendukung haknya kamu untuk bisa menjual badannya kamu dalam bentuk prostitusi, dalam bentuk kamu mengunggah foto-foto atau video-video. Intinya terserah dia lah ya. Terserah dia ya. Dan apakah ada demand-nya dari masyarakat, ya itu kan juga ya mohon maaf ya, itu urusannya masyarakat juga. Iya. Jadi sebenarnya ya masyarakat kita tuh sering kayak gini sih. Katanya kalau dibebas-bebasin misalnya, loh kalau semuanya dibebasin nanti orang begini. Ya kan justru itu, kalau misalnya lu nggak ngelakuin itu hanya karena ada pidana, berarti bukannya emang moral lu emang nggak begitu ya? Berarti maksudnya misalnya lu percaya bahwa konsumsi pornografi itu sesuatu yang buruk, apalagi sesuatu yang dosa lah, misalnya dosa besar lah gitu menurut keimanan lu. Nah terus negara nggak pidana itu nih, jadi maksudnya apa ya, dikembalikan ke masing-masing orang ya kan? Nah terus marah, iya, kenapa nggak dipidana? Nanti orang-orang pada konsumsi. Ya kalau kayak gitu berarti lu dari awal lu udah nggak kuat. Iya, iya nggak sih, berarti lu emang gitu. Celak moral, hipokrit. Semua. Iya, munafik. Ada kesimpulan? Kesimpulan Mat seperti biasa, tolong. Saya lagi tuh. Legalisasi prostitusi, judi, apalagi tadi sentralisasi, judi online, judi offline. Jangan penuhin kosakata di kepala ya. Human trafficking, korban, mucikari. Dari keyword itu apa kesimpulannya? Apa nih kesimpulannya? Bisa lu ambil dari obrolan dengan Indah Ji hari ini. Anjing dua orang ini ya. Tiba-tiba kasih beban prostitusi. Cepet, Indah Ji nungguin nih. Cepet Mat. Come on little Matt. Cuma dua. In English katanya. In English katanya. What you can. Mic-nya kenapa ke atas gitu dong? Ininya dia jatuh leto ini. Leto makanya saya ke atas. Closing words, conclusion. What you can do. Apa tadi? Do what you can. Do what you can. If you think it's good, come on. If you think it's good, ayo. Come on, iya. Yuk, gitu ya. Yes. Kayak ke penonton, yuk. If you think yes. Yuk, if you think it's wrong, stop it. Karena kembali ke kontrol diri tadi. Kontrol diri. Yes. Self control. Jadi do what you can. If you think it's good, come on.
If you think it's wrong, stop it. Nice. Gokil. Nice. Gokil. Nice. Oke, thank you Indah. Thank you for coming. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada para panelis Gilang dan Mamat. Dikerjakan ya. Jangan lupa episode kampanye tandingan bisa dibeli di Noise. Yes. Buat yang nggak datang acara offline-nya dan penasaran, waktu itu Ruang 28 Musuh Masyarakat dan ada debat juga yang dimoderatori oleh the one and only manusia langka. Dustin Tiffany. Itu dia korban penjualan diri sendiri dia. Dia tuh korban kekerasan atas diri sendiri. Jadi dirinya ke diri sendiri. Aman. Kekerasan terhadap diri aman. Yeah. What you can do? Come on. Terus do what you can. Lanjutin terakhirnya. Harus lengkap. Lupa bro. If you think it's good, come on. If you think it's wrong, stop it, man. Stop it. Yeah. Bye. Dadah. Sampai jumpa lagi.